Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Fitriani Salsabila dengan NIM 2308876 dari kelas 3D. Di sini saya akan memaparkan alasan mengapa saya mengambil judul potensi bisnis dan lapangan kerja dalam pariwisata olahraga berbasis alam. Jadi video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah metode desain penelitian pariwisata dengan dosen pengampu Bapak Jam. Baik, yang pertama, mengapa saya mengambil judul potensi bisnis dan lapangan kerja dalam pariwisata olahraga berbasis alam adalah karena dalam beberapa tahun terakhir ini, menurut saya terjadi banyak sekali peningkatan minat terhadap wisata yang berbasis aktivitas fisik dan alam. Banyak wisatawan mencari pengalaman yang menantang dan mendekatkan diri dengan alam, tetapi berbasis seperti hiking, kemudian bersepeda, dan juga olahraga air. Pariwisata olahraga berbasis alam ini juga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, seperti perhotelan, kemudian penyewaan peralatan, pemandu wisata, dan juga transportasi. Menurut saya, dengan mengembangkan sektor tersebut, masyarakat lokal ini dapat merasakan manfaat ekonomi yang secara langsung begitu. Dengan judul ini juga saya harap dapat membuka peluang bagi wirausahawan untuk menciptakan bisnis baru di bidang pariwisata olahraga, seperti penyediaan layanan dan fasilitas yang mendukung kegiatan outdoor. Menurut saya juga dengan judul ini dapat mendorong atau memotivasi inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk wisata. Aktivitas olahraga di alam terbuka tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berkontribusi kepada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam olahraga. Kemudian ke penjelasan dari referensi pertama, ini referensinya, dan kemudian referensi pertama ini saya mendapatkan referensi ini dari jurnal Discopus dengan judul Hubungan Antara Pengetahuan Awal, Reputasi Destinasi, dan Loyalitas di Kalangan Wisatawan Olahraga. Di sini menyebutkan pariwisata olahraga ini tuh diantisipasi sebagai salah satu industri utama untuk menghidupkan kembali masyarakat yang memiliki beragam sumber daya alam yang menarik. Mengapa demikian? Di penelitian ini memaparkan bahwa seringkali pemasar di destinasi dengan sumber daya yang kaya untuk kegiatan olahraga memiliki harapan bahwa pariwisata olahraga akan mendorong kegiatan ekonomi dengan meningkatkan jumlah wisatawan yang berpergian ke daerah tersebut. Misalnya, dalam studi kasus di penelitian ini, berdasarkan arus masuk saat ini, pariwisata telah dianggap sebagai industri dengan potensi pertumbuhan yang besar di Jepang. Akibatnya, Badan Olahraga Jepang melakukan promosi olahraga luar ruangan melalui kerjasama dengan Badan Pariwisata Jepang untuk mendorong industri olahraga dan pariwisata agar menarik lebih banyak wisatawan. Kemudian referensi kedua yaitu eh, saya saya mendapatkan referensi ini di aplikasi Publish All Paris dengan judul Menggali Potensi Wisata Alam untuk Kegiatan Sport Tourism di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini, referensi kedua ini, pariwisata olahraga kini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin pergi berlibur sambil berolahraga, baik secara fisik maupun mental, sehingga wisatawan mendapatkan tingkat kesehatan yang optimal dengan menikmati keindahan alam yang dikelola secara profesional. Kemudian, ke referensi ketiga, saya mendapatkan jurnal dari Scopus juga, yang mana dengan judul Bagaimana Wisata Olahraga Meningkatkan Kesejahteraan dengan menggunakan sebuah model konseptual. Penelitian jurnal ini menjelaskan bahwa model konseptual menjelaskan bagaimana partisipasi pariwisata olahraga petualangan memengaruhi kesejahteraan psikologis, hedonis, dan daimonik melalui pemenuhan kebutuhan psikologis dasar, yaitu otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Kemudian juga dengan keterhubungan dengan alam. Dalam
penelitian ini, penulis berpendapat bahwa model konseptual ini berpotensi untuk memajukan pengetahuan terkait teori, praktik, dan desain pariwisata olahraga petualangan. Juga penulis dalam penelitian jurnal ini menguraikan proposisi penelitian yang berasal dari model konseptual dan arah untuk penelitian masa depan tentang pariwisata olahraga, petualangan, dan kesejahteraan psikologis. Kemudian referensi keempat, dengan judul Tur Ski di Lereng yang sudah dipersiapkan dengan menjelajahi olahraga musim dingin, eh, pegunungan Alpen, dan potensi produk pariwisata. Saya juga mengambil jurnal ini di Scopus. Jadi penjelasan yang ada di penelitian jurnal ini adalah terjadinya transisi yang bermacam-macam di pegunungan Alpen. Pertama itu pariwisata musim dingin di pegunungan Alpen dulunya berfokus pada ski dan papan seluncur salju. Sedangkan kini para pelanggan menginginkan pengalaman pariwisata yang lebih beragam. Jadi, destinasi pegunungan di Alpen ini semakin berupaya untuk mendiversifikasi penawaran mereka di luar cakupan ski dan papan seluncur salju dengan menggunakan kegiatan luar ruangan alternatif untuk mengembangkan produk wisata baru. Selain itu, wisata musim dingin memiliki beberapa khas, terutama kompleksitas tinggi dari produk wisata dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti operator kereta gantung, industri ski, atau pembuat kebijakan. Kemudian, referensi terakhir yaitu dengan judul referensi menjelajahi dampak fotografer bawah air dalam pariwisata berbasis bahari. Jadi di sini eh, penjelasan yang saya dapatkan dari penelitian jurnal ini adalah seiring seiring dengan semakin populernya selam scuba sebagai aktivitas rekreasi berbasis alam, kemudian muncul manfaat dan dampak yang terkait dengan pariwisata berbasis bahari ini. Juga bahwa sebelumnya fotografer bawah air itu berpotensi menjadi kelompok penyelam scuba yang paling berdampak. Kemudian penelitian ini berupaya memprediksi dampak mereka melalui 3 variabel terkait fotografi, yaitu termasuk spesies yang diminati, kebiasaan fotografi, dan komitmen fotografi melalui studi kasus di Hong Kong. Implikasi manajemen studi ini menyoroti dampak ekologis yang signifikan dari fotografer bawah air yang menyebabkan tingkat kontak yang lebih tinggi dengan komunitas karang, yang menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Dari penelitian ini menyarankan berbagai kebijakan bagi pengelola kawasan lindung untuk mengurangi dampak ekologis yang ditimbulkan oleh penyelam rekreasi. Contohnya adalah seperti melatih fotografer bawah air dengan teknik yang tepat, kemudian mengatur penggunaan perangkat fotografi profesional di lingkungan laut, terus juga melaksanakan pengarahan penyelam yang kompresif untuk mempromosikan praktik penyelaman ramah lingkungan, dan yang terakhir untuk menggunakan penyelamatan yang diawasi untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman lingkungan. Dengan mengadopsi pengukuran yang saya sebutkan tadi, eh, ekosistem di laut itu dapat dilindungi dan juga dapat mendorong praktik pariwisata berkelanjutan. Kemudian hasil yang saya harapkan dari judul yang saya buat ini dan juga dari referensi-referensi yang saya baca, tentunya bukan hanya 5 referensi, saya membaca sekitar 20 referensi dan itu sangat bervariatif. Jadi saya berharap dalam judul yang saya buat ini, saya harap bisa membangun pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengetahuan awal dan reputasi destinasi mempengaruhi loyalitas wisatawan, dengan mengimplementasikan destinasi yang memiliki reputasi baik itu meningkatkan kunjungan wisatawan yang berdampak langsung pada pendekatan lokal, pendapatan, dan juga menciptakan lapangan kerja dengan fokus pada pengalaman wisatawan yang positif. Kemudian juga dengan kerjasama dengan berbagai pihak
Saya harap dapat menghasilkan sinergi yang kuat dan dalam meningkatkan investasi di sektor pariwisata. Harapkan dapat menggali potensi kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam pengembangan pariwisata olahraga. Jadi dalam judul ini saya harap potensi bisnis dari wisata olahraga yang berbasis alam ini dapat meningkatkan pariwisata yang berkelanjutan, kemudian juga eh, peningkatan pariwisata di desa ataupun di tempat-tempat yang memang sudah kenal gitu. Dan juga saya harap dengan adanya yang bisa dikembangkan di berbagai destinasi atau di berbagai tempat seperti desa, kota, ataupun yang lainnya ini dapat menumbuhkan hal yang positif, entah itu dari potensi bisnis sampai lapangan kerja. Judul di atas ini dapat menggali menggali lebih banyak lagi potensi bisnis dan lapangan kerja yang bisa kita dapatkan dari pariwisata olahraga berbasis alam. Dengan referensi-referensi yang saya baca, saya berharap pariwisata di Indonesia khususnya dapat berkembang dengan lebih baik. Kemudian juga tempat-tempat seperti desa, kemudian juga kota yang mungkin belum eh, belum besar, belum terkenal, tetapi bisa menjadikan tempat-tempat ini mempunyai potensi bisnis dan lapangan kerja yang lebih. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari kata dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.